Katakan bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Tetapi ketika kamu taat sama Muhammad, kamu taat sama Allah. Gitu loh. Nah, orang Kristen Alwan itu mengatakan bahwa Bapa dan Anak itu satu. Nah, di sini problemnya, makanya kami tidak menyerahkan diri kami kepada satu otoritas di luar Bapa. Karena Yesus itu kami percaya firman itu di dalam Bapa. Makanya kami tidak patuh, tidak taat, tidak menyerahkan otoritas kami kepada sesuatu yang di luar. Gitu. Silakan. Iya, memang Edis kalau bicara dengan saya kehabisan bahan dia ya. Saya katakan begini Edis, ya. Rasulullah SAW itu tidak lain tidak bukan hamba dan Rasulnya. Makanya dalam Quran, dalam Islam itu nggak boleh cherry picking ya. Nabi nasihati semuanya. La taglu fi dinikum. Jangan kalian gulu berlebihan dalam agama kalian. Ada orang ingin datang pada Nabi. Berdiri saja sahabatnya dilarang. Berdiri dilarang. Berdiri dilarang. Makanya karena Islam ini, agama ini sudah dibangun atas dasar ketauhidan yang kuat. Mengenai syahadat misalnya. Gimana? Harus kan syahadat harus ada Muhammad di situ. Iya, tapi tahu tidak Nabi Ibrahim itu juga Muslim. Syahadat ada tidak dia sebut nama Muhammad di situ? Kata Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. Aku ini Muslim mula-mula. Ada tidak syahadat dia? Asyhadu an la Muhammadar? Tidak. Karena kalimatun sawa'un bainana wa bainakum. Kata kalimat yang sama antara dulu zaman-zaman Nabi dulu dengan sekarang itu sama saja, la ilaha illallah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Gak ada beda-beda dari dulu sampai sekarang. Termasuk Yesus juga mengatakan begitu, Tuhanku dan Tuhanmu. Permasalahan itu sama kalian. Saya tunjukkan kredo loh. Saya jelaskan tentang natur. Apakah kami harus Muslim menjelaskan kepada kamu mana Trinitas sejati itu, Edis? Apa yang dimaksud dengan kesatuan hipostatik itu mesti saya jelaskan ke kamu. Karena kalau kamu dihadapkan di inkuisisi gereja, kamu akan bukan hanya dianatema, dibakar mungkin. Untung sudah dihapus ya di abad pertengahan. Kesatuan hipostatik dari dua natur Yesus itu adalah dia mengambil natur kemanusiaan, namun pada saat yang sama tetap merupakan Bapa yang sempurna. Jadi Yesus itu selamanya ada Allah itu sendiri. Yohanes 8:58, Yohanes 10:30. Jadi, oh yang manusianya enggak, ini, kamu satu-satunya. Kamulah satu-satunya gitu. Yang punya pemahaman natur Tuhan itu bisa dipisah. Gak ada kayak gitu. Makanya saya juga heran ya, gimana caranya berdialog sama orang yang bidat kayak gini. Tuhan tidak pernah menjelma menjadi manusia. Kemarin siapa itu yang bicara itu? Demian. Bodoh-bodohkan orang apa itu dia oneness. Unitarian. Kamu nggak baca ya? Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Nah itu teofani itu. Jadi sudahlah Edis. Saya katakan gini lah. Kalau kamu mau naik tingkat, tidak mau mempersekutukan Allah, tinggalkan aja itu Kristen. Masuk Islam aja itu clear itu. Isa tidak akan setara dengan Bapa. Islam ini enggak usah kamu mau paksa-paksa eksegesis Quran, hadis dengan pemahamanmu yang terbatas itu, comot yang kira-kira bisa dikait-kaitkan. Karena itu sudah ditutup. Karena itu sudah ditutup dalam Al-Ahzab ayat 40 Allah sudah tegaskan itu. Dia hanyalah seorang nabi. Walakin Rasulullah, dia hanya utusan Allah saja. Wa khataman nabiyyin, penutup dari para nabi. Tapi yang paling dahsyat itu menurut saya ketika Nabi katakan, jangan kalian bikin aku ini seperti orang-orang Nasrani
La tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Apa yang mereka lakukan ini? Yang mereka lakukan ini. Mereka dia sehakikat, dia setara dengan Bapa, dia diciptakan darinya segala sesuatu. Ya, begitu. Jadi kamu belajar dulu penjelasan tentang kesatuan hipostatik supaya kamu nggak lakukan bidat memisahkan dua natur itu. Ya, jelas ya tadi ya. Kalau sudah habis bahan sudahlah kita hentikan karena ini berulang-ulang terus terang ini. Tema ini berulang-ulang. Ya, silakan. Ya, jadi nampak sudah ya Alwan kalau udah ciri-ciri Sebentar, menyerang. ini ada Jadi, Bang Ocop. Mohon maaf. Saya sapa dulu Bang Ocop ya. Bang Ocop ada ini kemarin. Setiap saya Bang ngomong Ocop, dipotong terus nih. tunggu dulu Edi, saya nggak potong. Bahaya kan. Sebentar. Bang Ocop, kemarin siapa? Demian bilang ya, Tuhan menjelma menjadi manusia, betul kan ya? Betul sekali. Tolong dijelaskan, nanti saya dikira fitnah nih. Tolong dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih para viewersnya semua. Ini ada Ustaz Alan, ada Bang Edis dan yang lain-lain. Ya, kemarin benar. Dia mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Ya, Tuhan itu menjadi manusia loh. Ketika dia bawa ayat, ternyata dia penipu. Ya, itu berteofani. Itu jelas. Dia tetap mempertahankan. Sekarang berarti berapa kali Tuhan datang sebagai manusia? Tuhan menjadi manusia. Di perjanjian baru dan perjanjian baru juga, di perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, bingung dia. Nah, itu yang kadang-kadang narasi penipuan seperti itu. Tidak pernah di Alkitab itu menyebutkan Tuhan itu menjadi manusia. Tidak ada satu kalimat pun bilang Tuhan itu Bapa sendiri itu menjadi manusia. Tidak ada. Ya. Yang adanya mengutus anaknya sebagai utusan, sebagai petugas dari Bapa. Tidak ada. Coba boleh kita tanyakan, apakah Tuhan menjadi manusia? Dia bilang firman-Nya, itu bisa tafsir. Saya tanya, apakah firman itu adalah Bapa itu sendiri? Dia pasti mengelak. Padahal dijelaskan firman adalah Allah. Berarti kalau dia ikut narasi LAI, firman adalah Allah, berarti Allah, ya berarti Bapa sendiri yang menjadi manusia. Apa kita tanya, apakah Bapa sendiri manusia? Dia tolak. Tidak bisa Bapak. Loh. Terus konsep Tuhan yang menjadi manusia, konsep dari mana? Dia bilang firman yang menjadi manusia. Nah, aku tanya, di situ firman adalah Allah, betul? Berarti Allah itu kan tidak terlepas dari Bapa. Berarti Bapa juga menjadi manusia. Harus kita kejar itu. Nah, makanya saya bilang Anda Tritunggal, jadi kalau pakai narasi Yohanes 1 ayat 1, Anda oneness, artinya Anda bendera gedungan. Yang para laki membidatkan oneness, tapi dia juga oneness. Itu super bidat double-double. Ya itu bahwa narasi-narasi seperti itu ya membingungkan. Oke, Pak. Terima kasih klarifikasinya, Pak. Ya. Jadi yang saya sampaikan itu benar ya, Edis ya. Tidak saya kurang-kurangi, tidak saya lebih-lebihkan. Silakan dilanjutkan, Edis. Mohon maaf, tadi saya harus perlu klarifikasi. Jadi makanya saya bilang tadi dari awal ya. Kalau kalian mau diskusi, itu diskusilah sama orang yang betul-betul ngerti. Tadi kan sudah saya bilang bahwa pemahaman Bapa menjadi manusia atau Bapa dilahirkan atau Bapa mati di salib itu adalah pemahaman bidat yang sudah dikutuk oleh ajaran kekristenan pada sudah lebih dari 1500 tahun yang silam. Itulah yang disebut dengan modalisme itu. Nah, jangan kalian gunakan paham modalisme itu, kalian serang itu, terus kalian anggap kalian mempercayai bahwa Kristen Tritunggal itu mempercayai yang seperti itu. Inilah yang saya bilang, kalian itu membuat stromen argumen. Gitu loh. Kalau mau diskusi itu, yang kalian serang itu yang kalian yang betul-betul dipercaya oleh Kristen. Gitu loh.
Masa kalian menyerang Edis. sesuatu yang memang nggak dipercaya? Nah ini mau dipotong lagi. Siapa ini yang mau Edis potong? izin boleh bertanya, Edis? Iya, Saya enggak mau potong, saya bahaya izin, ini si saya izin. Alwan ini. Boleh bertanya enggak? Jadi Boleh begini boleh Alwan, bertanya kamu enggak? tidak Saya izin. boleh. Alwan Izin. gini, sebentar Boleh Alwan. enggak bertanya? Kamu Biar tidak jelas, boleh biar enggak? Boleh enggak saya Gini bertanya? Alwan, kamu tidak boleh putus asa dengan membuat stromen argumen. Stromen argumen itu kan argumen orang yang putus asa gitu loh. Iya kan? Saya Apa sih izin, stromen saya izin argumen bertanya itu? boleh Biar enggak? biar kita Saya izin jelaskan bertanya sebentar boleh Alwan. Biar karena banyak orang awam ya, Saya biar kita klarifikasi, jelaskan. saya minta klarifikasi, Jadi kamu boleh enggak? jadi stromen sebentar. Supaya enggak ada stromen itu lagi. Stromen Sebentar argumen itu biar dulu. enggak ada lagi. Saya Ini klarifikasi, Alwan kamu masa boleh enggak? kerasukan begini? Nggak boleh kerasukan dong Alwan. Kamu tadi Saya ngomong, saya klarifikasi kasih aja biar waktu. penonton Saya 200 ini diam, jelas. saya tidak ngomong. Walaupun yang kamu Saya bicarakan cuma itu mau semua tanya, stromen. kamu percaya Trinitas enggak? Gitu loh. Kamu Ya udah percaya jelas Trinitas enggak? percaya gimana sih? Oke, sudah. Terima kasih Ya ya, terima kasih. sudah. Oke. Jadi begini. Itu bukan stromen Jadi argumen begini. berarti. Saya, Ya. saya, saya jelaskan Silakan. dulu apa itu stromen. Biar orang-orang semua tahu ya. Biar nggak ngomong. Stromen itu kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah orang-orangan sawah. Orang-orangan dari jerami itu loh. Kalau kalian main ke sawah, sawah-sawah di luar negeri itu ada orang-orangan yang dibentuk dari jerami itu. Nah si Alwan ini membuat stromen argumen itu saya. Inilah Edis kata dia. Oh dihajar sama dia. Wah, terus dibakar. Ini Edis sudah saya hajar, sudah saya bakar. Padahal itu bukan saya. Gitu loh. Jadi Alwan ini membuat satu argumen, membangun satu argumen hayalan seolah-olah orang Kristen percaya itu, lalu diserang itu. Padahal orang Kristen nggak percaya itu. Gitu loh. Sudahlah Alwan, intinya begini yang mau saya sampaikan sama kamu begini Alwan. Tidak ada keselamatan itu tanpa melalui Yesus Alwan. Ya, kamu mau bicara panjang lebar apapun segala macam, Yesus begini, hanya nabi atau segala macam. Kalau kamu tidak melalui Yesus, kamu selamat tinggal Alwan. Apalagi kamu lewat Muhammad. Apalagi lewat ajaran Arab gitu loh. Gak ada itu. Tuhan itu tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada orang Arab. Nggak ada keselamatan atau firman Tuhan itu dari Arab, Alwan. Ya, itu pondasi Torah itu. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu memberikan hukumnya kepada Israel. Ketetapannya kepada Yakub. Ya. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Dan bangsa lain itu tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Itulah kenapa tidak ada pengajaran Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang asalnya dari Afrika, yang asalnya dari Arab, yang asalnya dari Argentina, nggak ada. Semua itu udah asalnya dari Israel gitu loh. Dan itu sudah betul-betul dilaksanakan ketika ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Gitu loh, makanya keselamatan itu hanya dari Yesus saja Alwan. Jadi omong kosong kamu bilang begini, wah Yesus hanya begini, gak boleh begini, tapi toh larinya ke Arab, ya udah selamat tinggal lah Alwan. Gimana lo? Kamu mau bicara tentang bidat Kristen manapun ya, dari bidat yang sebidat-bidatnya, ya kamu tanya, berarti ajaran yang datang dari Arab bener nggak? Mereka pasti akan jawab tanpa mikir. Ya, mereka akan jawab nggak ada firman Tuhan dari Allah. Yang kamu ceritakan panjang lebar ini segala macam ini kan dari Arab semua gitu loh. Iya kan? Iya. Gitu loh. Cerita begini bahkan sebenarnya Yesus yang sedang kamu obrolin itu nggak tahu siapa sebenarnya gitu loh. Makanya repot kita gitu loh. Bahasanya itu kita harus samakan dulu Alwan. Pertama itu, kamu itu harus menempatkan, sebentar dulu, kamu udah panjang 2 orang lagi gitu. Pertama-tama begini Alwan, kamu itu harus menempatkan dirimu itu di dalam rumah. Dalam pengertian di sini itu adalah rumah itu adalah ajaran Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dulu. Kalau kamu tidak berasal dari ajaran yang berasal dari rumah, apapun yang kamu omongin itu ngomong kosong, gitu loh. Kamu bilang begini bla bla bla, kamu saya anggap seperti agama-agama pagan di luar sana gitu lah, yang nggak ada artinya omonganmu itu. Karena hukum dan pengajaran itu datangnya dari Israel, keselamatan itu datang dari Israel. Nggak ada keselamatan itu
dari padang gurung Arab gitu loh. Tiba-tiba ngomongin Tuhannya Abraham, ini dari mana nih orang gitu loh. Itu parah loh Alwan, itu tingkat yang paling parah itu kalau dalam Torah itu. Ada orang menceritakan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub begini dan begitu. Ya akhirnya begitu Alwan. Gitu loh. Sudah ya, Ada itu batu, sudah melebar sekali dicium, tadi. ada apa, dan Bias, lain sudah bias itu. sebagainya. Jadi panjang, jadi nggak nyambung kita Alwan gitu loh. Oke. Iya, jadi Edis udah ngelantur ya. Kita bahas apa, dia udah mulai ke sana. Temanya kan tadi kita tanya tentang kesetaraan Yesus dengan Muhammad. Sudah saya jelasin tentang Rasulullah, Islam, dan seterusnya. Sebenarnya ini saya harus klarifikasi sama Edis lagi, karena dia sebenarnya sudah jawab kemarin. Tapi biar teman-teman pada tahu ya. Edis ini menganggap, ya dia menganggap natur Tuhan itu bisa dipisahkan. Tunjukkan saya model Trinitas macam apa itu. Ini kan model baru ya. Dua natur Tuhan bisa dipisahkan, makanya dia enteng saja dia katakan Yesus itu bukan pencipta yang dagingnya. Karena dia enteng saja bisa pisahkan dua natur itu. Ini corak Trinitas model kayak mana ini? Model kayak gimana ini Trinitas ini? Saya sudah jelaskan ya, Edis. Kamu percaya Trinitas nggak? Iya, saya percaya. Terus sekarang kamu pisahkan dua natur itu. Berarti kamu ingin menggugat konsili-konsili yang sudah dilakukan bapak-bapak gereja itu. Hanya demi berapologetika, kamu korbankan doktrin keyakinan kamu. Ini kan aneh ya orang Kristen ini ya. Pertama, dia ingin mengajak orang Islam juga ikut melakukan syirik, menyetarakan Muhammad dengan Allah. Sudah saya bantah. Nah, supaya dia tidak menyetarakan Yesus dengan Bapaknya, ya, dia bagi itu menjadi dua natur terpisah. Oh, Yesus itu yang dagingnya bukan pencipta. Lah memangnya Yesus itu cuma punya satu natur? Yesus itu kan menurut keyakinan Trinitas punya dua natur. Dia punya divinity, keilahian di situ. Jadi mendukung Edis ini sama dengan membuat lagi satu denominasi bidat baru. Itu poinnya Edis. Jangan ngelantur kemana-mana bahas dari Arab itu desperate namanya tuh, desperate argumen putus asa namanya. Ya. Jadi kalian-kalian yang dukung Edis di sini harus siap-siap punya model Trinitas baru. Bahwa Yesus itu ya dia hanya punya satu natur aja. Atau dia punya dua natur, tapi naturnya bisa dipisah. Itu kan aneh. Makanya fully man, fully God itu ketika diputuskan itu betul-betul apa ya? Ada namanya itu kalau ada tiga komunikasi dari natur itu, communicatio idiomatum, communicatio apotelesmatum, communicatio charismatum. Itu harus kamu pahami. Masa saya Muslim yang harus ajari kamu mana Trinitas yang dipercayai bapak-bapak gereja? Yesus selamanya adalah Allah itu kan penjelasan daripada kesatuan hipostatik. Apa maknanya satu di situ? Apa maknanya dia satu hakikat di situ? Kok saya yang harus ngajarin? Ya. Jadi Edis, ya, berhenti membawa Rasulullah SAW setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak akan terjadi. Nasihat saya yang kedua, Edis, pelajari konsep Trinitas menurut bapak-bapak gereja mula-mula, bapak-bapak apostolik. Ya. Pelajari Trinitas itu. Jangan hanya berapologetika, kamu memperkosa doktrin Trinitas yang dipercayai masyarakat umum. Ketemu Deking Gadas ini bisa diketuk palu kamu ini. Kecuali para pendukung-pendukung Edis di room ini yang di chat ini ingin ikut Edis dalam kesesatannya. Menurut kalau kita mengacu pada doktrin Trinitas. Jadi saya sih oke-oke saja Edis. Edis, dari awal kan saya sudah bilang, kamu sudah bergerak satu langkah Edis. Ketika kamu berhasil memisahkan dua natur Yesus, karena kamu percaya Yesus tidak mungkin setara dengan Bapa, kepala Kristus itu tidak mungkin, pasti ada kepalanya. Oke, good. Saya gandeng tanganmu, ikut saya Edis. Sedikit lagi kita hilangkan natur ketuhanannya, kamu jadi Muslim. Sedikit lagi.
Kamu sudah berani memisahkan dua natur Yesus kan? Hah? Bagus, bagus. Sisa dibuang aja satunya, Dis. Karena orang Kristen yang percaya Trinitas, mereka nggak mau pisahkan dua natur Yesus itu karena kesatuan hipostatik yang saya sudah jelaskan. Antara dua, imma kamu nggak paham tentang konsep Trinitas yang diyakini mayoritas Kristen, yang kedua, kamu buat satu konsep Trinitas baru, dan itu mirip-mirip dikit dengan Tauhid. No problem. No problem. I'm with you. Saya di belakangmu, Edi. Saya gandeng tanganmu. Ayo kita jalan-jalan ngobrol lagi. Mana tahu sisa kita buang lagi satu naturnya. Insya Allah become Muslim. Gitu, Edis. Ya, clear ya?